dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata pelajaran informatika yang dibimbing oleh Ibu Romlah ST. Sebelum saya memasuki ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Jessica Naura. Selanjutnya ada Ferdinand Octavianus, berikutnya ada Fahri Ramadan, kemudian ada Muhammad Alfa Abdillah, dan yang terakhir ada Muhammad Haikal Fikri. Saya akan memaparkan materi bab 1 berpikir komputasional. Selamat datang di pengantar berpikir komputasional. Dalam presentasi kali ini, kita akan menjelajahi konsep inti, komponen, dan aplikasi. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengasah cara berpikir yang esensial di era digital ini. Apa itu berpikir komputasional? Definisi singkat berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan penerapan konsep-konsep ilmu komputer untuk merumuskan masalah dan menemukan solusinya secara efektif. Bukan hanya untuk ilmuwan komputer, ini adalah keterampilan universal yang relevan di berbagai bidang, membantu kita memecahkan masalah kompleks dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Tujuan pembelajaran memahami cara kerja berpikir komputasional dan bagaimana mengaplikasikannya dalam memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Komponen berpikir komputasional. Berpikir komputasional terdiri dari 4 pilar utama yang saling terkait untuk memecahkan masalah secara efektif. Yang pertama, dekomposisi, memecahkan masalah kompleks yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. 2. Pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau tren dalam masalah yang berbeda untuk mempermudah solusi. Yang ketiga, abstraksi, fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu. 4. Algoritma, mengembangkan serangkaian instruksi langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Logika matematika. Fondasi pemikiran logika matematika adalah cabang matematika yang berurusan dengan prinsip-prinsip penalaran yang valid. Ini adalah fondasi penting dalam berpikir komputasional, membantu kita merumuskan argumen dengan jelas dan mengevaluasi kebenarannya. Inti materi: mempelajari proporsi pernyataan benar atau salah, menggunakan operator logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Tabel kebenaran, menganalisis hubungan antara proporsi menjadi dasar penalaran dan inferensi logis. Metode penalaran dari umum ke khusus. Memahami bagaimana kita menarik kesimpulan adalah kunci dalam berpikir komputasional. Dua metode utama adalah penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif menarik kesimpulan spesifik dari premis besar, kesimpulannya pasti benar. Contoh, semua manusia fana, Socrates adalah manusia, maka Socrates fana. Penalaran induktif menarik kesimpulan umum dari observasi atau contoh spesifik. Kesimpulan mungkin benar, tetapi tidak dijamin 100%. Contoh, setiap merpati yang saya lihat berwarna abu-abu, maka semua merpati berwarna abu-abu. Penalaran inferensi menarik kesimpulan yang logis. Penalaran inferensi adalah proses menarik kesimpulan logis dari bukti atau premis yang diberikan. Seringkali melibatkan kombinasi penalaran deduktif dan induktif, seperti data input, pattern recognition, hypothesis generation, logical conclusion. Dalam komputasi ini digunakan untuk sistem cerdas, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami untuk membuat keputusan dan prediksi. Logika konversi bilangan bahasa komputer. Komputer berbicara dalam bahasa binar 0 dan 1, memahami cara mengkonversi antara sistem bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal adalah fundamental dalam berpikir komputasional. Berikut fungsi dan penggunaan dari masing-masing sistem bilangan. Desimal, basis 10, sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari.
Biner basis 2, bahasa komputer menggunakan 0 dan 1. Oktal basis 8 dan heksadesimal basis 16 digunakan sebagai cara yang lebih ringkas untuk merepresentasikan bilangan binar. Konversi ini sangat penting untuk pengkodaan dan pemahaman bagaimana data disimpan dan diproses. Berpikir algoritmik, merumuskan solusi. Berpikir algoritmik adalah kemampuan untuk merumuskan serangkaian langkah yang tepat untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Ini adalah jantung dari pemrograman komputer. Langkah-langkah berpikir algoritmik sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Apa yang perlu dipecahkan? 2. Rancang langkah-langkah. Buat urutan tindakan yang jelas dan logis. 3. Implementasi. Tulis algoritma dalam kode atau instruksi yang dapat diikuti. 4. Uji dan debug. Pastikan algoritma bekerja sesuai harapan dan perbaiki kesalahan. Contoh kasus sederhana memanggang kue. Masalah membuat kue yang lezat dan matang sempurna. Dekomposisi, siapkan bahan, campurkan bahan, panggang kue, lalu hias kue. Pengenalan pola. Pengenalan pola, resep kue memiliki langkah-langkah dasar yang sama. Abstraksi, fokus pada suhu oven, waktu memanggang, abaikan merek dan bahan. Algoritma, yang pertama, panaskan oven hingga 180 derajat. Yang kedua, campurkan tepung, gula, telur, dan mentega. Yang terakhir, tuang adonan keloyang dan panggang selama 30 menit. Dinginkan, lalu hias. Kesimpulan dan refleksi. Berpikir komputasional adalah keterampilan vital yang memperdayakan kita untuk memecahkan masalah dengan efisiensi dan kreativitas. Yang pertama, kuasai logika, dasar untuk pengenalan yang jernih dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pahami data. Konversi bilangan membantu kita memahami bahasa komputer. Yang ketiga, rancang solusi. Algoritma adalah peta jalan untuk setiap penyelesaian masalah. Dengan mengasah kemampuan ini, kita hanya menjadi pemikir yang lebih baik, tetapi juga inovator yang lebih efektif di dunia yang semakin terhubung.